Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, khususnya anak kelas 12 AKL ataupun UTKP. Ini pengayaan atau pembekalan kalian menjelang USP Ekonomi Bisnis. Jadi ini video kedua Pak Bagio, tolong diperhatikan. Kalau kemarin Pak Bagio membahas soal pilihan ganda, nah sekarang Pak Bagio membahas soal subjektif atau uraian. Nah sebelumnya di soal-soal pilihan ganda itu Pak Bagio ambil semua dari buku soal-soal yang ada buku kalian semua itu. Jadi kalau Pak Bagio bahas sekarang mungkin nggak cukup waktunya. Pak Bagio bahas cuma 5 soal uraian. Jadi kan yang kamu hadapi 35 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Silakan diamati di video Pak Bagio ini. Nah, saya bacakan soal yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang scarcity, problem of choice, dan opportunity cost? Jelaskan. Jadi satu soal itu ada 3 pertanyaan. Soal nomor 1 kan mudah-mudah itu anak-anak, itu ada di bab awal antara bab 1-2, saya ingat Pak Bagio itu. Nah, kita bahas yang soal nomor 1 tentang scarcity. Kalau dengar kata scarcity berarti itu artinya kelangkaan. Jadi suatu kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sehingga terjadi yang namanya scarcity atau kelangkaan itu anak-anak. Kemudian yang kedua, problem of choice. Jadi selama kita hidup kan kita punya pilihan, itu punya masalah apa yang kita pilih. Jadi kalau ada Pak Bagio pertanyaan tentang problem of choice, berarti masalah memilih. Nah, penjelasannya berarti memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan manusia yang harus diprioritaskan pemenuhannya antara keinginan dan kebutuhan. Jadi di dalam problem of choice berarti kamu harus kebutuhan dulu kamu penuhi. Kalau ada uang sisa, ada sumber daya ekonomi masih tersisa, silakan. Nah, keinginan kalian penuhi. Nomor 1 yang ketiga, pertanyaan tentang opportunity cost atau nama lainnya biaya peluang itu anak-anak. Alternatif terbaik yang dikorbankan ketika menetapkan pilihan, itu yang disebut opportunity cost. Jadi nanti di soal pilihan ganda juga Pak Bagio kasih soal, intinya kalau ada soal tentang opportunity cost atau biaya peluang, nah itu kalian tidak menghitung ya. Jadi kuncinya kalian cari nilainya yang tertinggi tetapi yang tidak dipilih. Mungkin ada 3 pilihan, 4 pilihan, pilih yang 1, tinggal 3. Cari nilai yang tertinggi tetapi yang tidak dipilih. Itu kalau kamu disuruh menghitung opportunity cost atau biaya peluang. Soal yang kedua, apa manfaat perdagangan internasional bagi negara Indonesia? Jadi Pak Bagio persempit khusus untuk negara kita, manfaatnya apa? Nah, yang pertama, kalau Indonesia melakukan perdagangan internasional akan memperoleh devisa. Devisa itu mata uang asing. Kalau kita berdagang dengan Amerika ya dapat dolar. Berdagang dengan Malaysia ya dapat ringgit Malaysia. Manfaat yang kedua, anak-anak, memperluas lapangan kerja. Manfaat yang ketiga, menstabilkan harga. Nah, contoh kayak sekarang ini harga cabai naik, ibu-ibu kalian teriak,
Pak Jokowi turunkan harga cabai, terpaksa Pak Jokowi impor cabai dari negara lain. Itu juga perdagangan internasional. Yang keempat, mempercepat ahli teknologi. Itu ada 5, Pak Bagio sebutkan 4. Nah, mungkin yang satu kalian cari sendiri. Soal yang ketiga, anak-anak, jelaskan hak dan kewajiban pekerja atau tenaga kerja. Pak Bagio kasih garis besarnya, nanti kalau kalian menghadapi USP-nya, kalian jelaskan pakai kalimat kalian sendiri. Ada 3 hak tenaga kerja atau pekerja. Yang pertama, mengembangkan kompetensi kerja. Silakan kalian jelaskan apa maksudnya itu. Yang kedua, hak perlindungan kerja. Mungkin salah satunya dengan diberi BPJS tenaga kerja. Yang ketiga, hak istirahat dan cuti anak-anak. Itu hak tenaga kerja atau pekerja. Nah, sedang kewajibannya apa? Ada 2 kewajiban tenaga kerja itu. Yang pertama, berkewajiban mematuhi perjanjian kerja. Jadi kalau kalian bekerja di instansi itu kan nanti sebelum bekerja ada perjanjian ini. Yang kedua, berkewajiban memberikan keterangan guna penyelesaian perselisihan perburuan. Kalau kalian berselisih misalnya. Soal yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang kebutuhan aktualisasi diri dari pendapat Abraham Maslow? Silakan cari di bukunya. Aktualisasi ini kebutuhan yang terakhir menurut manusia. Rasa aman, pengakuan, kebutuhan primer, sekunder, tersier, tapi aktualisasi yang terakhir. Nah, menurut Maslow, aktualisasi diri itu adalah kondisi di mana kebutuhan primer, sekunder, tersier manusia itu sudah terpenuhi. Dan terakhir, dia butuh aktualisasi diri dan manusia butuh pengakuan diri terhadap eksistensinya, terhadap keberadaannya. Nah, mungkin gampangannya, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang itu ya, kulit. Nah, kalau manusia mati, kalau dia punya nama baik, dia meninggalkan nama. So, yang terakhir, yang kelima, tentang elastisitas. Kalian disuruh menghitung. Diketahui harga barangnya Rp10, permintaannya 50 unit. Nah, pada saat harga turun dari 10 turun menjadi Rp8, permintaannya naik menjadi 80 unit. Kamu disuruh menghitung elastisitas permintaan dan menyimpulkan. Ingat cara rumusnya elastisitas permintaan. Delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q itu selisihnya. Selisih Q jumlah barang, delta P itu selisih harga. Nah, di situ delta Q-nya kan antara 50 sama 80, berarti selisihnya 30. Delta P harganya 10 dan 8, 2. Nah, kali P yang pertama harganya 10. Kemudian dibagi Q yang pertama 50. Jadi 30 per 2 kali 10 per 50. Ketemu 300 per 100, kalau disederhanakan ketemu 3. Kalau ketemu 3 berarti kan lebih besar dari 1. Kesimpulannya berarti elastis. Jelas ya? Nah, semoga bermanfaat video Pak Bagio ini tentang soal uraian. Sedangkan yang pilihan ganda sudah Pak Bagio bahas kurang lebih 15 gitu ya. Berarti sisanya itu ada di file yang sudah Pak Bagio kasih.
Silakan kalian petani, kalian cari jawabannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.